Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama kami tujukan kepada Pak Amin, ya. Kalau mungkin selama ini aliran-aliran sesat di Indonesia memiliki daya tarik, Pak, ya. Tentu ingkar sunnah ini punya daya tarik tersendiri, sehingga barangkali ada saja orang-orang yang mau tertarik dengan aliran ingkar sunnah ini. Nah, pertanyaan saya, apa kira-kira daya tariknya? Kemudian pertanyaan kedua saya tujukan kepada Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub. Saya mohon kepada Bapak untuk menyebutkan kira-kira poin-poin kesesatan daripada ingkar sunnah ini, di samping kesesatan-kesesatan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, tentu ingkar sunnah ini untuk mengeksiskan keberadaannya, ya tentu mereka punya argumentasi. Nah, kira-kira apa argumentasi mereka serta jawaban-jawaban para ulama tentang argumentasi mereka itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada Ustadz Muhammad Jamaluddin. Saya cuma menyampaikan satu pertanyaan yang mungkin bisa dijabarkan atau mungkin bisa dijabarkan dengan lengkap. Mungkin saya pertanyakan, tempat keramaian di Jakarta banyak beredar buku-buku yang dibagikan secara gratis. Namun dengan harapan dapat infak dari Yayasan Al-Mu'min Cilacap. Buku tersebut tidak ada hadisnya. Semuanya hanya Al-Quran saja. Apakah itu dari Yayasan Ingkar Sunnah? Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan rinci dengan Pak Ustadz Muhammad Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Kiai Ali Mustafa Yaqub, Ustadz Amin Jamaluddin, dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa direspon oleh bapak-bapak selaku narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beberapa hari yang lalu ketika saya pulang kerja, saya berhenti di pom bensin, ya, dan saya mendapatkan sebuah buku kecil. Dan ternyata setelah saya baca-baca, isinya tidak satu pun ya, menyebut hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan hanya mengandalkan ayat-ayat dari Al-Quran. Itu pun kalau saya teliti lebih lanjut, ayat-ayat yang hanya mendukung pemahaman jamaah ingkar sunnah. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mendapatkan sebuah penjelasan yang lebih detail ya, kepada Ustadz Ali Mustafa Yaqub. Sesungguhnya logika apa ya, dalil apa yang dijadikan sebagai landasan jamaah ingkar sunnah untuk memberikan sebuah keyakinan kepada masyarakat sehingga sunnah harus diingkari. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri telah jelas, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Tapi kenapa mereka dengan begitu percaya diri berdakwah kepada masyarakat untuk meninggalkan sunnah? Nah, sekali lagi saya mohon jawaban dari Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub untuk mempertegas masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di Indonesia banyak sekali paham-paham serta sesat-sesat, aliran-aliran sesat
Untuk itu saya ingin bertanya kepada Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Apakah Bapak yakin bahwa aliran-aliran sesat dan paham-paham itu 100% akan hilang begitu saja di bumi pertiwi Indonesia ini? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua saya tujukan kepada Ustadz M. Amin Jamaluddin, bahwa mereka-mereka itu sebelum bergabung atau masuk ke gerakan-gerakan itu tentu mempunyai ilmu. Mungkin ilmu yang mereka miliki lebih hebat dari ilmu yang saya miliki. Nah, untuk itu, apakah mereka masuk ke gerakan itu, mereka tergiur oleh harta dan jabatan, atau ajakan-ajakan oleh teman, serta kebanyakan ilmu karena kepintaran jadi keblinger? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA dan Pak Ustadz Muhammad Amin Jamaluddin yang telah memaparkan banyak tentang fenomena ingkar sunnah di Indonesia. Yang tadi saya dengar adalah saling melengkapi ya. Artinya Pak Profesor berbicara pada tataran pemikiran teoritis sifatnya, sementara Pak Ustadz Muhammad Amin Jamaluddin berbicara pada tataran praktisi, praktek banyak pengalaman-pengalamannya gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah pada Pak Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, sejauh mana perkembangan pemikiran ingkar sunnah ini di Indonesia pada saat ini gitu ya, kalau memang ada perkembangan pemikirannya. Yang kedua, pada Pak Ustadz Muhammad Amin Jamaluddin, sejauh mana perkembangan pergerakan praktek-praktek gerakan ingkar sunnah ini pada saat sekarang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya tujukan kepada Ustadz Muhammad Amin Jamaluddin. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Amin, saya ingat saya itu ketika bersinggungan dengan ingkar sunnah sifatnya menggerebek-gerebek gitu Pak, yang grebek-grebek gitu Pak. Ada tidak Pak Amin mungkin ingin kita ingin dengar, barangkali ada dialog-dialog yang pernah Pak Amin dan kawan-kawan lakukan dengan melawan ingkar sunnah ini gitu. Kalau dengan Ahmadiyah kan Pak Amin pernah bercerita. Dengan ingkar sunnah kok tadi sepertinya yang ada itu yang grebek-grebeknya tadi Pak. Kemudian yang kedua kepada Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA dan juga Ustadz Amin tentunya. Ini hampir sama dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Musleh. Itu masih agak bingung kadang-kadang kita ini, saya, kerangka berpikirnya atau cara berpikir mereka itu bagaimana gitu pemikirannya. Kok masih bisa menerima paham ingkar sunnah, padahal kalau mereka membaca Al-Quran ataupun mereka mempelajari buku paham mereka, sebetulnya banyak yang bertabrakan sendiri apa yang mereka pelajari, karena di dalam Al-Quran pun yang menyuruh untuk mengikuti sunnah juga banyak gitu. Dan kalau dibaca seperti selebaran-selebaran yang mereka punya, kok kayaknya kering gitu, dangkal gitu. Ini nggak ada disebut hadis. Itu memang mereka tidak memang mengingkari ya. Sahabat-sahabat, kisah segala macam itu nggak ada gitu. Rasanya hampa gitu. Jadi kok bisa mereka tuh kerangka berpikirnya seperti apa? Kemudian yang ketiga, suatu umat, suatu kelompok itu kan biasanya mereka besar karena budayanya, karena peninggalan intelektualnya. Setahu saya ingkar sunnah ini mungkin di antara peninggalan intelektualnya yang disampaikan oleh tadi Pak Kiai Mustafa Yakub tadi ya, yang Abu Royah itu ya. Yang besar yang lain tampaknya tidak kedengaran gitu Pak. Khazanah intelektual mereka tuh nggak tampak gitu, nggak kedengaran ulamanya siapa, tokohnya siapa gitu. Kalau mereka masih bisa eksis seperti itu. Yang ketiga, bonus yang pertama, yang terakhir Pak, yang keempat kalau boleh nambah, itu sebagaimana Ahmadiyah sering didengung-dengungkan bikin saja ajaran baru yang di luar Islam. Ingkar sunnah sebetulnya bukan hanya ingkar sunnah, tetapi ingkarul Quran juga sebetulnya gitu. Bisa jadi ya di luar